Waktunya ngobrol beda. Bincang bareng Dr. Darmawan, membahas isu terkini dengan lebih dalam. Nah, Sobat Beda, kali ini saya lanjutin ngobrol beda dengan Dr. Iren ya, yang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Nah, jadi kita mau bahas bagaimana support system untuk orang yang mengidap depresi. Karena tadi kan di episode sebelumnya kita kan bahas tentang remaja yang mengalami depresi, kemudian juga eh, orang-orang muda, mama muda misalnya gitu ya. Nah tentunya kan depresi ini kan seringkali penderitanya sendiri juga udah kehilangan semangat, udah nggak apa namanya, nggak bisa dia sendiri yang berinisiatif ya. Nah itu Iya. tentunya inisiatif untuk berobat itu perlu didukung oleh support sistemnya gitu. Nah, jadi kira-kira gimana, Dokter Iren, eh, kita mengidentifikasi orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi. Anak-anak juga kan tadi kan bisa ya Bisa. mengalami depresi. Ya, kira-kira apa sih tanda-tanda dan gejala yang tanda dan gejala perubahan perilaku misalnya yang perlu kita perhatikan seperti itu. Kalau kita lihat ada 3 gejala depresi ya Dok, yang utama yaitu mood yang menurun, ya terlihat sedih, murung, tidak bahagia, lalu juga hilang minat. Misalnya tadinya suka nari, suka nonton, tiba-tiba sekarang menonton itu sudah tidak lagi menimbulkan suatu, kegairahan atau tidak menjadi hal yang menyenangkan lagi gitu Jadi Dok. biasa aja ya. Biasa aja, misalnya tadi ngelihat lihat soalnya lihat orang tua, tadi suka masak-masak kok belakangan nggak suka lagi ya, seperti itu. Juga ada penurunan energi, jadi penurunan aktivitas, jadi lebih banyak tiduran aja, rebahan aja, dan Males mau aktivitasnya ngapa-ngapain. kelihatannya seperti males, padahal itu sebenarnya level energinya lagi menurun. Nah, selain itu juga ada gejala-gejala tambahan seperti kurang konsentrasi ya, nafsu makannya jadi berubah, entah jadi banyak makan ataupun jadi Nggak mau nggak makan. kamu makan. Tidur juga begitu, ada perubahan dari pola tidur. Misalnya jadi banyak tidur ataupun yang seringnya sih sulit tidur, itu Dok. Juga ada ide-ide untuk mengakhiri hidup ya, merasa bersalah, merasa tidak berguna, seperti itu Dok. Nah kalau kita lihat ada teman-teman atau keluarga yang mengalami gejala-gejala tersebut, bisa jadi ada suatu gangguan depresi, gitu Dok. Itu yang tadi masalah konsentrasi terganggu, kemudian ingatannya jadi susah ingat ya, jadi memorinya terganggu gitu ya. Itu juga menjadi tanda-tanda depresi ya, bukan Betul. apa, kalau anak sekarang dikit-dikit minta didiagnosisnya katanya ADHD. ADHD katanya gitu ya. Iya, Jadi belum tentu ADHD tuh kalau belum tentu. iya, kalau dia tadinya baik-baik saja, atensinya, kemudian juga memori baik-baik aja, lalu sekarang jadi kurang bisa ngingat, kurang bisa fokus, kurang bisa konsen gitu ya. Iya, ada gejala ADHD yang seperti tadi kurang konsentrasi itu, jadi sulit mengingat itu sebenarnya overlapping dengan gejala depresi, karena depresi juga ada gejala kognitifnya ya, Dok, ya. Seperti kurang konsentrasi, susah mengingat juga sama seperti itu. Jadi kita perlu perlu periksa lagi lebih lanjut apakah ini depresi atau ADHD, seperti Tapi kalau ADHD kan biasanya kan ada hiperaktifnya, ada gairahnya. Kalau iya, depresi kan dia kehilangan gairah gitu kehilangan loh ya. ya. Jadi nggak ada drive, nggak ada Iya. motivasinya kurang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, apa tuh, Dokter Iren punya pendapat gimana sih untuk mengatasi kan banyak stigma juga di masyarakat tuh, ya Mhm. kan? Kalau depresi itu katanya, aduh, nggak bisa diobatin atau itu karena dia kurang usaha orangnya, jadi malas terus kayak begitu. Bahkan juga mungkin kadang-kadang ada yang mulai muncul ingatan-ingatan tragedi masa lalu, Iya. kemudian mulai muncul juga kadang apa ada seperti halusinasi Halusinasi. kayak gitu ya, Dokter Iren ya. Itu gimana untuk supaya eh, keluarganya, teman-temannya untuk lebih mau ngerti gitu loh. Nah, jadi depresi ini satu kondisi yang lebih serius ya, Dok, ya, dari sekedar kurang usaha, malas, ya dia hanya ini ajalah, apa, kurang iman dan sebagainya gitu, Dok. Jadi ada satu gangguan atau penyakit, di mana ini bisa dipulihkan.
Kalau dalam gangguan psikiatri kita bilangnya dipulihkan ya Dok ya, bukan disembuhkan. Artinya dia bisa kembali lagi ke fungsinya seperti semula, namun dengan masih ada terapi, baik psikoterapi ataupun obat-obatan yang diperlukan, seperti itu. Jadi sebenarnya bisa ditangani dan apalagi kalau misalnya ada suatu kondisi yang sudah lebih serius, seperti ada pikiran mau mengakhiri hidup atau sudah ada halusinasi, dengar-dengar suara yang sebenarnya orang lain nggak ada yang dengar ya, atau melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat gitu ya, itu udah satu kondisi yang lebih serius, yang satu depresi yang berat dan sebaiknya segera dibawa ke psikiater. Kalau kayak gitu langsung ke psikiater ya? Jadi Iya, jangan nggak ke psikolog dulu ya? kalau sudah ada halusinasi, ada delusi, ada waham, ada suatu, pikiran yang kuat untuk melakukan bunuh diri, itu sebaiknya langsung Oh ke iya ya. psikiater. Jadi memang kalau dia udah depresi berat, kadang-kadang kan dia udah merasa dirinya udah nggak bisa dibantu, udah helpless, udah putus asa, akhirnya dia punya ide Ya, untuk mati aja. Jadi termasuk kegawat daruratan di bidang kedokteran jiwa ya, di bidang psikiatri ya itu ya. Jadi mesti cepat iya. diatasi. Itu keluarganya perlu aware tuh, Dok. Karena kadang pasiennya sendiri kan di kamar aja, mengurung diri, seperti itu. Ya, jadi justru disitulah support system sangat penting untuk bisa Iya, mengenali dan langsung mengajak untuk pasien itu mendapatkan perawatan psikiatri ya. Nah, ada hal-hal yang lain juga tuh kan stigmanya itu kan seringkali kan katanya apa namanya? Wah, jangan dibawa ke psikiater lah, nanti dikasih obat. Nanti kalau iya. dikasih obat nanti ketergantungan obat katanya gitu kan. Nah, sebenarnya kan kalau kita ke psikiater itu dokter, psikiater tidak langsung memberikan obat. Pertama pastinya kan diperiksa dulu, diwawancara yang mendalam, ya, kalau perlu dilakukan tes-tes yang lebih lanjut. Nah, setelah dinilai baru kita menentukan apakah memang pada pasien ini sudah perlu untuk diberikan obat atau cukup dengan psikoterapi atau terapi yang lainnya dulu, seperti itu, Dok. Jadi Ini nggak selalu. kalau saya lihat itu kan ada ya, kadang saya lihat ada apa namanya di IG story-nya Dokter Iren tuh ada pasiennya udah atas izin pasiennya ya, pasiennya kayaknya udah lama ya konsultasi ya, Mhm, udah berapa tahun ya, terus mhm, dia memang pindah kota gitu ya. Jadi mhm. lumayan banyak ya Dok ya pasien yang selain dia waktu itu dia masih pengobatan tuh, masih minum obat atau dia udah nggak minum obat tapi masih melanjutkan psikoterapinya dengan Dokter Iren? Ya, memang rata-rata dalam pengobatan psikiatri itu perlu waktu yang lumayan ya, Dok, ya. Tidak seperti penyakit virus yang minum obat hanya 2 minggu ya. Bisa beberapa bulan atau juga bahkan tahunan. Nah, biasanya mereka masih tetap ini ya, kita follow up baik sebulan maupun 2 bulan sekali ya, untuk kita follow up. Nah, obat-obatan ini kan bisa diturunkan. Nah, biasanya mereka masih minum obat tapi dosisnya udah semakin kecil, gitu, Dok, sambil lanjut psikoterapinya. Jadi yang lama itu psikoterapinya dibandingkan Iya, penggunaan obat-obatnya. Jadi kalau misalkan obat-obatnya itu kan tadi kan bisa dikurangin, bahkan bisa. bisa di-stop Bisa gitu. di-stop. Nah, jadi kalau ketergantungan kan dia akan minum obat terus, bahkan dosisnya makin lama makin tinggi, makin Tinggi. banyak. Jadi sebetulnya nggak ketergantungan ya. Jadi obat membantu untuk Mhm. si pasien tuh bisa diajak psikoterapi tadi. Mungkin dokter bisa jelasin sedikit nih supaya support system tuh ngerti psikoterapi itu seperti gimana aja sih gitu. Ya, psikoterapi itu mungkin dari bahasa artinya tuh talk terapi ya, jadi terapinya sambil kita berbicara, tapi tidak hanya sekedar ngobrol-ngobrol biasa, namun ada satu hal yang poin-poin tertentu yang perlu digali, baik dari psikolog maupun dari psikiaternya, lalu kita susun kembali menjadi suatu cerita ya, Dok, ya, yang mungkin yang lebih adaptif, seperti itu. Kita rangkai lagi supaya mereka punya pemikiran yang lebih baik terhadap situasi di masa lampau yang tadinya mereka alami. Dan bahwa kondisi mereka sekarang ini berbeda dengan kondisi mereka yang dulu, seperti itu. Jadi Jadi kalau kalau kita lihat, mhm, kalau kita simpulkan mungkin butuh waktu yang cukup panjang karena ngajak mereka juga untuk mengalami saat kini dan ke masa yang akan datang diikutin karena hidup itu selalu ada masalah ya. Jadi kita selalu ajak dia untuk bisa adaptif
mengatasi masalah-masalah itu melalui tadi talk terapi untuk mengubah cara pandang, pola pikir, Mhm. seperti itu ya. Jadi bukan curhat biasa ya? Iya, jadi saat mereka mengalami masalah lagi, namanya kita hidup pasti kan ada masalah lagi nih di kedepannya ya, mereka bisa lebih kuat gitu, Dok. Jadi bukannya setiap kali ada masalah lalu istilahnya breakdown lagi, tidak begitu. Jadi nggak kambuh. Jadi nggak kambuh. Di lain pihak juga, tadi juga dikatakan bahwa dia nggak tadi kan misalkan berapa minggu sekali, nanti lama-lama sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan sekali ya. Jadi Ya bisa. mereka tidak bergantung dengan terapisnya ya. Jadi Tidak. mereka bisa ada waktu untuk mengalami dan melakukan dulu gitu ya, bagaimana mereka mampu sendiri gitu ya, mandiri ya. Iya, justru terapis ini kan berusahanya untuk bisa, melepas supaya pasien ini bisa mandiri, tidak perlu tergantung kembali ke terapisnya maupun juga dengan obat ya, supaya pelan-pelan bisa lepas ya, turun-turun pelan-pelan akhirnya bisa stop, seperti itu, Dok. Dan pada stop stop obat karena sudah dibekali dengan psikoterapi, diharapkan mereka punya coping mechanism yang lebih baik. Jadi kalau ada masalah mereka bisa menyelesaikan sendiri, tidak perlu mencari bantuan profesional kembali. Yang paling cepat itu berapa lama, Dokter Iren, untuk pasien bisa mengatasi dirinya sendiri, mencegah depresinya, kemudian yang paling lama mungkin sampai saat ini masih datang ya, masih Ya masih kadang-kadang continue datang lah. rutin gitu ya. Iya, Yang paling cepat kira-kira biasanya berapa lama, Dokter Iren? kalau misalnya dibarengi dengan alat pengobatan kurang lebih 6 bulan ya, Dok, ya? 6 bulan ya. Jadi Mhm, kalau dia depresi biasanya sekitar 6 bulan pengobatan dengan psikoterapinya ya. mhm. Dan dari sana udah bisa, kalau dia sudah adaptif, udah bisa kita lepas ya. Jadi kita coba Iya, dia sendiri menghadapi masalah-masalahnya, kehidupannya, sambil sesekali mungkin butuh konseling dia tetap datang gitu ya. Kalau iya, misalkan perlu untuk eh, diskusi atau perlu untuk iya, psikoterapinya ya, bagaimana mengembangkan coping ketika dia menghadapi masalah yang dia musti handle saat itu gitu ya. iya. Jadi meskipun sudah selesai, sudah terminasi istilahnya dengan pengobatan maupun psikoterapi tetap boleh untuk follow up kembali, misalnya beberapa bulan kemudian. Ada tuh yang seperti itu, jadi tiba-tiba datang kembali karena ya mungkin ada suatu masalah yang mereka mau diskusikan, seperti itu. Hanya sewaktu-waktu, itu dipersilakan juga. Nah, eh kembali lagi ya, ini kita kita Dokter Iran udah ngejelasin ya, bagaimana sih sebetulnya kondisi orang yang depresi. Tetapi kan yang namanya stigma, stigma itu kan sudah melekat ya, itu kuat ya. Jadi di pihak keluarga atau orang di sekitar itu kan begitu ini ya, begitu apa namanya, begitu nempel dan otomatis ya. Mungkin Dokter Iran sendiri di kalangan mama-mama gitu ya, kalau kalau misalkan ketemu nganter anak sekolah gitu ya, suka nggak tuh kalau misalkan kalau zaman saya dulu kan masih ya, seakan-akan saya dokter psikiatri ini eh, aneh atau apa gitu kan. Kalau sekarang gimana? Kalau di zamannya Dokter Iren? Wah, sekarang sih berubah ya, Dok, ya? Oh Enggak berubah? enggak, mereka begitu tahu ada, oh ada psikolog atau ada psikiater, malah mereka terbuka loh, menceritakan kondisi Oh gitu. pribadi maupun Nggak anak nggak gitu nggak ya. kayaknya takut gitu. Enggak. Ada temen seangkatan saya dulu ya, temen seangkatan saya dulu tuh cewek ya, dokter cewek perempuan gitu. Terus dia suka bercanda sampai sekarang kalau misalkan tanya, gimana lu kok belum nikah juga? Begitu cowok tahu gue psikiater langsung takut katanya, langsung nggak jadi deketin gue katanya gitu. Sekarang udah nggak kayak gitu ya? Ya udah berubah, Dok, Udah berubah, lebih udah udah lebih lebih apa? welcome lah. Lebih welcome ya, udah lebih Iya, bisa bangga jadi psikiater gitu ya. Kalau zaman dulu tuh jadi psikiater itu kayaknya apa? eh, kita mesti hati-hati ngomongnya. Begitu kita bilang kita psikiater, orang langsung memandang kita dengan, waduh, ntar gimana nih gitu. Pertanyaannya gini, dokter gimana bisa bedain ini sebelumnya kemasukan setan atau ini gangguan mental katanya gitu. Kalau sekarang udah nggak nanya gitu ya, enggak udah nggak nanya soal apa kemasukan setan ya, kesurupan. enggak enggak kok. Udah berubah lah, Dok, zamannya. Nah jadi kalau, nah tapi kan mungkin yang angkatan saya nih yang udah di atas 45, 50 gitu kan masih tuh kayak gitu. Kira-kira ada nggak
masukan atau tips yang bisa Dokter Iren sampaikan atau Dokter Iren bagikan ke kalangan yang seusia yang udah mulai terbuka terhadap Mhm, bidang psikiatri itu ya, mhm. untuk mengatasi stigma itu? Ya itu kita sekarang zaman sudah berubah, informasi sudah semakin banyak ya, ayo semakin banyak baca bahwa itu suatu gangguan yang medis ya, bukan suatu hal yang mistis atau apa. Justru sebenarnya banyak, tapi mungkin banyak yang mungkin masih malu karena stigma tadi untuk bisa mengungkapkan kondisinya, apalagi sampai taraf mencari bantuan. Jadi sebenarnya kasusnya mungkin bisa lebih banyak daripada yang kita lihat selama ini ya, Dok, ya. Tapi kalau misalnya pikirannya lebih terbuka, jadi lebih mau mencari bantuan, tentu kondisi Anda itu bisa lebih tertangani ya, bisa lebih baiklah kualitas hidupnya. Kalau ada yang bisa dibantu kan kenapa enggak? Kita kita enggak ini bukan suatu hal yang tabu atau apa, itu ada suatu gangguan medis yang juga juga ada penanganannya, ada terapinya, ada obatnya, dan itu memungkinkan sekali untuk, Anda yang mungkin di rumah yang sebenarnya merasa satu hal yang berbeda, tidak nyaman, ada penurunan fungsi, yuk cari bantuan, gitu, Dok. Jadi dijelaskan lagi bahwa setiap kondisi dengan kemajuan zaman, teknologi, ada pengobatannya, kemudian juga kalau ada pilihan yang lebih baik, kenapa masih ngotot menggunakan pandangan lama dengan pilihan yang kurang gitu ya, yang belum ada saat itu ya. Jadi mesti ngikutin juga ya. Soalnya Iya, kalau nggak kesian jadinya dampak depresinya itu bisa lebih berat lebih ya, berat, mhm. berlarut-larut ya, malah nanti akhirnya dia merasa udah capek, udah putus asa, malah nanti dia mikir udahlah mati aja lah daripada Iya, hidup kayak gini gitu ya. bisa lebih susah ditangani. Mungkin seperti kita sakit flu ya, Dok, ya. Kalau flu kan nanti bisa sembuh sendiri juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau coba kita minum minum obat flu nih, kan bisa tidur lebih nyenyak, Lebih cepat bisa pulih. iya, hidung lebih cepat plong, lebih cepat pulih dan bisa kembali aktivitas lebih cepat daripada kita tahan-tahanin, "Ah, nggak apa-apalah," gitu ya, "biarin aja, entar juga sembuh sendiri." Tapi kitanya menderita gitu kan, buat Ada yang apa? bisa sembuh sendiri ya, memang orang tuh mengalami episode depresi, lalu dia bisa lewati sendiri tanpa tanpa bantuan ada ya, cuman Yang bisa ringan ya, lama gitu ya. mhm. Jadi mungkin dia bisa 1-2 bulan kayak gitu baru Iya, dia pelan-pelan mulai pulih gitu. Keburu dipecat kali ya kalau kerja ya. Dia udah nggak masuk-masuk iya. kerja gitu kan, keburu dipecat entar ya. Ya kalau flu kan paling seminggu ya Ah, udah, tapi heeh. kalau depresi memang satu gangguan yang kronis jadinya memang perlu waktu lebih lama, Dok, Ya, entar gitu kalau ya. dipecat timbul masalah lagi, tambah depresi lagi, ya kan kalau nggak kerja gitu. Iya, Iya iya. Ya jadi mungkin, eee, sobat beda, kalau misalkan ada teman, saudara, dia mempunyai, apa namanya, perubahan perilaku yang tanda dan gejalanya mirip ke arah depresi, nah kita perlu tuh jelasin, kita perlu kasih tahu ke support sistemnya bahwa mhm, depresi ini adalah bukan sekedar dia diajak curhat, diajak mendengarkan dia, tetapi kita musti bantu atasi gejala-gejala, medisnya. Seperti tadi, kehilangan minat, drive, motivasi, kehilangan tenaga, susah tidurnya, nggak bisa konsentrasi, sehingga dia lebih baik, lalu bisa kita ajak baru psikoterapi tuh, untuk ngatasin pikiran-pikiran distorsi, pikirannya, kemudian pandangannya, persepsinya. Nah, dari situ juga kita bisa terus, apa namanya, membantu dia mengembangkan coping mekanismenya kalau menghadapi masalah. Nah, jadi psikoterapi itu bukan sekedar curhat, bukan sekedar cerita-cerita terus mhm, plong, mhm, tetapi ada skill yang ditanamkan di situ. Mungkin kalau boleh pakai bahasa awamnya, kita sebut dengan coaching. Kita melatih, meng-coach seseorang itu mempunyai skill baru, yaitu di dalam coping-nya dia menghadapi masalah kehidupan, atau tadi disebutkan bagaimana membuat tentang cerita kehidupannya mhm. untuk bisa dia lanjutkan. Mungkin seperti itu ya, sobat beda sekalian ya. Nah, ada pertanyaan nih buat Dokter Iren, ya. Sampai batas mana support system, jadi orang-orang di sekitarnya itu yang tahu ada
kerabatnya yang menderita depresi, itu dia bisa terus apa namanya, mensupport dalam artian dia mensupport sampai batas mana, kemudian dia perlu, ayo ajak nih ke psikiater gitu loh untuk berobat. Mhm. Nah setelah itu tentu udah diajak pun tetap mesti disupport kan ya. Nah itu sampai batas mana sih biarin nggak kebablasan gitu loh, nggak kelamaan misalnya. Jadi kadang juga mungkin jangan-jangan yang mensupport ini ikutan putus asa, ikutan depresi gitu. Iya, jadi yang mau support ini juga perlu tahu bagaimana kapasitas dirinya sendiri. Sejauh mana dia bisa menampung cerita-cerita dari orang yang mengalami depresi, ya, sejauh mana waktu yang dia punya, seperti itu, Dok. Kalau memang dia masih mampu, ya lanjutkan. Tapi kalau misalnya kita melihat ada suatu gejala yang lebih serius nih ya, mungkin udah ada pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup, seperti itu, atau tadi ada halusinasi, ada waham, itu udah perlu langsung untuk dibawa ke psikiater untuk bisa dapat pertolongan yang segera begitu, Dok. Jadi nggak bisa hanya dengan curhat seperti biasa aja, seperti itu, Dok. Malah kalau di film itu ada di film yang Daily Dose of Sunshine tuh ada ditampilkan, malah jangan sampai si pasien punya pandangan itu didebat, di apa, di delusinya itu atau keyakinannya itu dicoba dilawan Mmm, gitu. Malah menjadi pasiennya malah menjadi makin jadi marah atau makin menjadi makin down seperti itu ya. iya kalau Jadi kalau udah seperti itu sebaiknya cepat dibawa aja gitu ya. Kalau misalkan mungkin masih ringan, ya masih bisa masih bisa. didengarkan. Tapi kalau didengarkan tiap hari didengarin ceritanya berulang-ulang itu lagi, itu mesti kembali lagi eh, sejauh mana dia juga tahu dia punya waktu dan dia punya kemampuan ya Kemampuan, menghandle iya. itu ya. Daripada seperti itu nggak maju-maju, nggak move on kalau bahasa anak sekarang ya. Mendingan dibawa langsung gitu ya. Iya, kalau kondisinya stuck seperti itu ya sebaiknya segera dibawa. Mhm. Ya, jadi, sobat beda kalau misalkan kita udah coba luangkan waktu, dia curhat, dia cerita, kemudian masih seperti itu terus ya, nggak ada kemajuan ya, coba dipertimbangkan tuh, musti langsung kita bawa ke, ahlinya ya. Eee, Mungkin ada yang suka nanya, gimana sih caranya kalau mau berobat ke psikiater gitu loh. Nah, itu kadang-kadang saya bingung juga sih, pertanyaan itu gitu. Karena sebetulnya kan psikiater itu kan, dokter spesialis sama aja ya seperti dokter spesialis yang lain Yang ya, lain. gitu ya. Maksudnya pertanyaan itu arahnya kemana gitu, kadang-kadang saya juga bingung tuh. Coba mungkin Dokter Iren bisa kasih tips gitu bagaimana membawa ke psikiater. Sekarang teman-teman banyak informasi ya, jadi bisa lihat-lihat dulu mungkin di Google, di web ya kira-kira mau ke dokternya di tepatnya di mana, klinik atau di rumah sakit. Lalu kira-kira prefer-nya yang seperti apa, itu sekarang mudah sekali Dok untuk dicari ya. Nah kira-kira lalu kita bisa daftar dulu biasanya sih kalau psikiater itu, eee memang perlu waktu lebih lama ya. Jadi lebih baik kalau kita bisa buat janji terlebih dahulu, tidak langsung datang, seperti itu. Ya, jadi jangan kayak pergi ke dokter yang lain yang cuman pemeriksaannya mungkin sekitar 15 menit, 10 menit gitu ya. Jadi kalau ke psikiater itu kan bisa setengah jam, 40 menit, bahkan bisa 1 jam. Jadi sebaiknya kalau buat janji ditepati janjinya. Kesian juga orang lain mau Iya, daftar, mau masuk nggak bisa karena mhm, waktunya jadi kosong gitu ya. iya, Kemudian juga tadi dilihat-lihat ya, misalnya mau di klinik atau di rumah sakit. Nah, kalau Dokter Iren ini kan juga ada di Rumah Sakit Suci Hospital Peak ya. Jadi mhm, selain di Smart Mind Center ya, kami juga saya dan Dokter Iren ada di rumah sakit. Nah, terus di rumah sakit settingnya mungkin juga agak berbeda dengan di klinik ya. Kalau di rumah sakit mungkin pendaftarannya juga apa eh, slot waktunya sama di klinik mungkin ngaturnya lebih fleksibel di klinik seperti itu ya dok ya. Terus tadi soal dilihat-lihat profilnya, ya mhm, kan? Kalau profilnya itu misalkan nyarinya figur laki-laki, ya lebih tua,
mungkin bisa cari yang kayak saya, yang setengah tua. Kalau yang lebih muda ada lagi. Kalau figurnya yang eh, mama-mama muda ya, itu yang Dokter Iren ya. Tapi jangan ntar pada ngelihat dikira Dokter Iren masih ini ya apa? Masih 20-an akhir gitu ya. Waduh. Jadi kalau yang kuliah-kuliah mungkin cocok ya sama masih cocok sama Dokter Iren gitu yang lebih muda seperti itu ya. Jadi tergantung sih kenyamanannya kira-kira yang Iya. gimana gitu ya. Lokasi juga Dok, ya diusahakan yang bisa mudah lah gitu Ya, untuk mudah tercapai ya. tercapai gitu ya. Karena apa namanya? Butuh Follow up. follow up ya. Jadi waktu yang cukup lama. Ya. Dan Tanjung Duren Smart Mind Center Tanjung Duren itu nggak kena genap ganjil ya dok ya? Enggak. Nggak, itu penting tuh ya. Kalau kena genap ganjil nanti susah dia ininya ya. Jadi apa? Aksesnya susah seperti itu ya. Ya. Oke, sepertinya udah cukup pembahasan kali ini tentang kira-kira bagaimana sih support system itu harus bisa mendampingi teman-teman yang mempunyai gejala depresi ya. Pembahasan dengan Dr. Iren kali ini kita closing. Terima kasih buat Sobat Beda yang sudah nonton episode kali ini. Semoga bisa nambah wawasan lagi, terutama bagaimana kira-kira kita memberikan edukasi, kita mensupport si support sistemnya yang menghadapi orang-orang yang ada depresi. Nah, mari Sobat Beda kita sebarkan hal positif dan pengetahuan baru ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya. Saya Dr. Darmawan, sampai jumpa lagi di Ngobrol Beda berikutnya dengan topik yang tidak kalah menariknya.